Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Jatmiko. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari modul 11 unit kedua matematika, yaitu tentang bentuk akar. Di sini ada pengertian dari bentuk akar. Nah, pengertian dari bentuk akar adalah bentuk sederhana dari bentuk akar adalah akar kuadrat, di mana akar kuadrat ini adalah kebalikan dari bentuk pangkat 2 yang dapat kita rumuskan seperti di bawah ini. Nah, simbol seperti ini biasa disebut dengan tanda akar. Ini digunakan untuk menyimbolkan akar pangkat 2. Jadi yang pertama ada 25. Ada bilangan 25. Kemudian diberi simbol seperti ini kita baca dengan akar pangkat 2 dari 25 itu sama dengan 5. Karena apa? Karena kita lihat pengertiannya di sini, kebalikan dari bentuk pangkat 2. 5 dikali 5 itu sama dengan 25. Maka akar pangkat 2 dari 25 adalah 5. Bisa dibilang bentuk akar ini adalah hasil dari perkalian bilangan yang sama atau pangkat 2 ini. Kemudian ada akar pangkat 2 dari 169, yaitu 13. Karena 13 dikali dengan 13 hasilnya adalah 169. Selain ini ada beberapa contoh lagi. Contohnya ada akar pangkat 2 dari 4 itu sama dengan 2, karena 2 dikali dengan 2 itu sama dengan 4. Ada juga 9 itu akar pangkat 2 dari 9 itu 3, karena 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Kemudian yang selanjutnya, bentuk akar yang lainnya selain dari akar pangkat 2 tadi. Nah, di sini ada akar pangkat 3, ada akar pangkat 4 dan seterusnya. Nah, secara umum akar pangkat n dari a itu ditulis dengan bilangan yang dikalikan sebanyak n. Nah, saja kita masuk ke contohnya. Jika tadi akar pangkat 2 itu dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, di sini ada akar pangkat 3 dari bilangan 8. Nah, kita cari bilangan berapa yang jika dikalikan sebanyak 3 kali itu hasilnya 8. Di sini kita dapat bilangan 2. Hasil dari akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Karena 2 pangkat 3 atau 2 ini kita kalikan sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 8. Di sini bilangan yang dikalikan sebanyak n. Nah, 3 di sini ini sebagai n dan menghasilkan bilangan a. Bilangan berapa yang jika dihasilkan sebanyak 3 kali akan menghasilkan 8. Nah, di sini kita dapat 2. Kemudian ada 512. Akar pangkat 3 dari 512. Kita cari bilangan berapa yang hasilnya jika dipangkatkan 3 itu 512. Di sini kita peroleh angka 8 karena 8 pangkat 3 yaitu 512. Kemudian ada 64, akar pangkat 4 dari 64. Ini juga kita peroleh angka 4. Karena 4 pangkat 4 atau 4 kita kalikan sebanyak 4 kali itu hasilnya 64. Kemudian yang selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk akar.
Bentuk akar itu tidak selalu memiliki nilai rasional dan sebagainya. Ada contoh bilangan irasional. Ini langsung saja nih. Contohnya, akar dari 2 itu kira-kira sama dengan 1.4142, yang mana bilangan akar itu tidak selalu adalah hasil dari bilangan yang berpangkat 2 atau pangkat 3 dan seterusnya. Ada juga seperti akar 2, akar 3, dan seperti ini. Ini adalah bentuk lain dari akar. Bentuk akar yang non-rasional itu kita bisa ubah ke bentuk yang lebih sederhana. Contohnya nih, ada akar 20. Yang pertama, kita cari faktor dari 20 atau kita cari perkalian dari 20 yang salah satunya itu mengandung hasil dari akar kuadrat yang mengandung bilangan hasil dari perpangkatan 2. Nah, di sini kita dapat 4 kali 5 yang mana hasilnya adalah 20. Sebenarnya ada beberapa perkalian yang menghasilkan nilai dari 20. Ada 10 dikali 1, ada 10 dikali 2, ada 4 dikali 5 seperti ini, ada juga 20 dikali 1. Nah, kenapa kita ambil yang 4? Karena 4 itu merupakan bilangan kuadrat atau bilangan dari hasil pangkat 2. Sehingga bilangan 4 ini bisa kita akarkan atau bisa kita keluarkan dari bentuk akar ini. Kemudian ada sifat bentuk akar. Nah, yang pertama ada akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Karena seperti yang saya bilang tadi, jika cuma bentuk akar seperti ini di sini sebenarnya ada bilangan 2 di sini ya. Namun biasanya tidak ditulis. Jadi akar A itu sama dengan A pangkat setengah atau A pangkat 1/2 dengan A ini sebagai bilangan real. Contohnya ada akar pangkat 2 dari 4. Sebenarnya kita bisa langsung menuliskan 2, namun 2 ini dari mana? Nah, bisa kita lihat kita keluarkan bentuk akarnya. 4 itu sama dengan 4 pangkat setengah. Nah, itu kita ubah bilangan 4 ini menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini kita kalikan dengan pangkat setengah. 2 dikali 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 1/1. 2 pangkat 1 ya hasilnya 2. Kemudian di sini ada akar dari 6. Nah, akar pangkat 6 ini kita langsung tuliskan saja 6 pangkat 1/2. Kenapa tidak kita ubah seperti ini? Karena 6 ini bukan merupakan hasil dari perpangkatan 2 atau bukan bilangan kuadrat. Jadi cukup sampai ke 6/1/2 ini, 6 pangkat 1/2 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada bentuk seperti ini, di mana akar
pangkat N dari A pangkat M. Ini sama saja kalau kita ubah penulisannya menjadi seperti ini. Jadi A pangkat M per N. Langsung saja ke contohnya. Nah, ini juga memiliki syarat ya. Syaratnya seperti ini. Dengan N ini tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Ya. 3 ini sebagai N, ya kan? 3 sebagai N, 2 ini sebagai A, 2 sebagai A, dan pangkat di sini, pangkat yang ada di dalam akar ini sebagai M. Jadi pangkat yang ada di dalam akar ini kita ubah jadi pembilang, nah dan yang di luar ini menjadi penyebut. Kita ubah menjadi 2 pangkat 2 per 3. Penulisannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada akar dari 27. Nah, jika di sini tidak ada nilainya, tidak ditulis seperti ini, ya. Kita lihat perbedaannya. Di sini ditulis akar pangkat 3. Nah, sementara di sini kosong. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada ya. Nah, ini jika tidak ada seperti ini atau kosong seperti ini, maka sama saja pangkat 2. Jadi bilangan ini dibaca akar pangkat 2 dari 27. Jadi kita ubah, nah 27 ini termasuk ke dalam bilangan hasil dari perpangkatan 3. Jadi 27 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3, namun masih dalam bentuk akar. Nah, akar pangkat 2 dari 3 pangkat 3 adalah seperti ini. Jadi 3 pangkat 3 per 2. 3-nya ini menjadi pembilang, dan di sini ini ada bilangan 2 sebenarnya. Menjadi 3 pangkat 3 per 2. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk seperti ini, yaitu akar A dikalikan dengan akar B. Itu sama dengan akar A dikali B. Di sini ada contoh akar 4 dikali dengan akar 9. Itu sama dengan akar 4 dikali 9. Nah, 4 dikali 9 hasilnya adalah 36. Kita cari akar pangkat 2 dari 36 adalah 6, karena 36 ini merupakan bilangan kuadrat atau hasil dari bilangan perpangkatan 2. Jika kita hitung 6 dikali dengan 6 atau 6 pangkat 2, maka hasilnya 36. Kemudian yang selanjutnya ada 5 di akar 5 dikali akar 12. Kita langsung kalikan, hasilnya adalah akar 60. Akar 60 ini kita sederhanakan lagi. Nah, kita ubah menjadi perkalian yang mengandung bilangan kuadrat. Ya. Di sini kita dapat 4 dikali 15. Nah, yang mana 4 ini termasuk ke dalam bilangan kuadrat atau hasil dari bilangan berpangkat 2. Bilangan berapa? Yaitu bilangan 2. Nah, maka akar 4 ini kita keluarkan. Nah, menjadi 2. Jadi akar 60 itu sama dengan 2 akar 15. Kemudian bentuk yang selanjutnya ada akar pangkat M dari AB pangkat N. Langsung saja masuk ke contohnya.
Di sini ada akar pangkat 2 dari 4/5 pangkat 6. Keduanya kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Kita kalikan dengan pangkat 6. Jadi akar pangkat 2 dari 4 pangkat 6 per akar pangkat 5 pangkat 6 itu sama dengan seperti ini. Kita ubah menjadi bentuk seperti ini, jadi bentuk pecahan. Langsung kita keluarkan dari bentuk akarnya ya. Jadi 6/2, jadi 4 pangkat 6/2 per 5 pangkat 6/2. Hasilnya berapa? Jadi 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 64. Dan kemudian 5 pangkat 3 itu hasilnya 125. Kemudian yang selanjutnya ada akar pangkat 3 dari 5/7 pangkat 6. Kita keluarkan dari dalam kurung, yaitu kita pangkatkan 6 keduanya. Terus kita ubah, kita keluarkan dari bentuk akarnya menjadi 5 pangkat 6/3 dan 7 pangkat 6/3. Pangkat 6/3 ini kita sederhanakan pangkatnya menjadi 2. 5 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Ini kita hitung, 5 pangkat 2 yaitu 25 dan 7 pangkat 2 itu 49. Untuk bentuk yang selanjutnya ada A pangkat negatif 1/n. Ini kita ubah bilangan berapapun yang memiliki pangkat negatif itu kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi 1 per bilangan yang memiliki pangkat negatif ini menjadi penyebut ya. Ini kita ubah lagi ke dalam bentuk akar menjadi seperti ini. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Ada 8 pangkat negatif 1/3. Kita ubah menjadi 1/8 pangkat 1/3. Bilangan 8 ini kita ubah ke dalam bentuk akar. Nah, di sini kita dapat 2 pangkat 3 karena apa? 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Setelah menjadi seperti ini, kita keluarkan dari bentuk akar. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu sama saja 2 pangkat 3/3. 3/3 ini berarti habis ya. Habis. Jadi 2 pangkat 1. Hasilnya 2 pangkat 1 yaitu 2. Nah, hasil dari 8 pangkat negatif 1/3 adalah 1/2. Kemudian yang selanjutnya ada 64 pangkat negatif 1/4. Kita ubah menjadi 1/64 pangkat 1/4. Nah, 64 kita ubah lagi ke dalam bentuk akar. Kita masukkan ke dalam bentuk akar menjadi 4 pangkat 4. Nah, 4 pangkat 4 ini sama dengan 64. Akar pangkat 4 dari 4 pangkat 4. Ini kita ubah lagi bentuknya. Kita keluarkan dari bentuk akarnya. Jadi 4 pangkat 4/4. Ini habis ya. Nah, ini habis. Jadi 4 pangkat 1 hasilnya 4. Kemudian bentuk yang selanjutnya ada akar pangkat M terus dari AB pangkat N. Nah, itu bentuknya seperti ini. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada akar pangkat 3 dari 2 dikali 3 pangkat 6. Ini kita pisah ya. Ini kita pisah.
Jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Nah, ini sama-sama kita pangkatkan 6. 2 pangkat 6, 3 juga pangkat 6. Ini keduanya kita keluarkan dari bentuk akar. Ya, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 itu sama saja seperti ini. 2 pangkat 6 per 3. 6-nya ini sebagai pembilang, 3-nya sebagai penyebut. Akar 3-nya juga sama, yaitu 3 pangkat 6 per 3. Itu sama dengan, nah ini habis. Maksudnya pembagian habis ya. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Ini juga sama, 6 dibagi 3 hasilnya 2, maka diperoleh ini 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 4 dikali 9, itu sama dengan 36. Nah, selanjutnya ada akar pangkat 2 dari 5 dikali 6 pangkat 4. Keduanya kita pisah. Akar pangkat 2 dari 5 pangkat 4 dikali akar pangkat 2 6 pangkat 4. Kita keluarkan dari bentuk akarnya menjadi 5 pangkat 4 per 2. 4 per 2 itu sama dengan 2, atau 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Jadi 5 pangkat 4 per 2 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, kemudian 6-nya juga sama, 6 pangkat 4 per 2 itu sama saja 6 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25, 36 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu 36. Nah, kita hasilkan, maka hasilnya adalah 900. Kemudian yang selanjutnya kita akan merasionalkan bentuk akar. Nah, bagaimana cara merasionalkan bentuk akar? Caranya adalah mengalihkan pembilang dengan penyebutnya dengan akar yang sama dengan penyebutnya. Contoh di sini ada 1 per akar 2. Bagaimana caranya? Kita kalikan dengan akar yang sama dengan penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini berapa? Akar 2. Jadi 1 per akar 2 itu sama saja 1 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Nah, karena di sini penyebutnya memiliki akar 2. 1 dikali akar 2, maka hasilnya adalah akar 2. Nah, akar 2 dikali dengan akar 2, hasilnya 4. 2 kali 2, 4. 4 itu adalah bentuk kuadrat ya. Jadi 4 ini kita keluarkan menjadi 2 ya, atau bentuknya kita sederhanakan menjadi 1 per 2 akar 2. Nah, kemudian ada mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, contohnya rasionalkan bentuk akar 1 per 3 akar 5. Caranya masih sama, yaitu kita kalikan dengan akar yang sama dengan penyebutnya. Ya, 1 per 3 akar 5. Di sini akarnya berapa? Akar 5. 1 dikali 1 per 3 akar 5 dikalikan dengan akar 5 per akar 5. 5-nya dari mana? Dari penyebutnya ya. 1 dikali akar 5 hasilnya adalah akar 5. Nah, kemudian di sini 3 dikali 3 akar 5 dikalikan dengan akar 5. Bilangan akarnya langsung kita kali 5 dikali 5 yaitu 25. Nah, akar dari 25 itu sama dengan 5 karena 25 merupakan bilangan kuadrat atau hasil dari bilangan berpangkat 2. Kita keluarkan menjadi 3 dikali 5. 5 per 15 itu hasil dari 1 per 3 akar 5. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini ya, 1 per 15 akar 5. Nah, kemudian di sini ada soal
latihan dari bentuk akar, bilangan bentuk akar. Silahkan kalian kerjakan. Mungkin untuk yang belum paham bisa dilihat lagi penjelasan sebelumnya. Ini silahkan dikerjakan ya teman-teman. Itu tadi materi mengenai bentuk akar dari modul 11 unit kedua. Oke, cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.